Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-38 sampai dengan yang ke-39. Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-38 sampai dengan yang ke-39, demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam khotbahnya di atas bukit, Yesus mengajarkan tentang karakteristik dari mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah mereka yang memiliki hati yang miskin dalam roh dan juga kemurnian hatinya. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, yang meratapi akan dosa dan menunjukkan belas kasihan kepada sesamanya. Dan mereka juga adalah mereka yang lemah lembut hatinya. Namun Yesus menjelaskan bahwa standar yang dia harapkan dari umatnya akan mengakibatkan mereka juga mengalami penganiayaan karena iman mereka dan dibenci oleh dunia. Yesus menggunakan bagian-bagian dari hukum Musa ini untuk menjelaskan prinsip-prinsip kekudusan di dalam hidup, tentang perilaku yang ia harapkan akan diikuti oleh semua orang, termasuk murid-muridnya. Di dalam ayat ke-38 dan ke-39 yang telah kita baca ini, Yesus berbicara tentang pembalasan, yaitu yang mengatakan, kamu telah mendengar yang dikatakan mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah engkau melawan kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, jika ada yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Yesus sedang mengkritik tentang hukum Musa tersebut? Jawabannya tentu tidak. Apakah Yesus ingin mengubah hukum yang telah diberikan kepada Israel oleh Allah? Jawabannya juga tidak. Kemudian apakah Yesus memberitahu murid-muridnya untuk tidak mengikuti hukum itu? Tentu jawabannya pun tidak. Sebab Yesus lahir di bawah hukum daripada hukum Musa itu. Dan di dalam sepanjang hidupnya, Yesus selalu mematuhi apa yang tertulis di dalam hukum Musa tersebut. Memang Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum atas nama semua orang yang akan percaya di dalam namanya. Yesus mengambil hukuman atas dosa kita di kayu salib, sehingga semua orang yang percaya kepadanya bisa dibebaskan dari perbudakan hukum tersebut dan dinyatakan benar di hadapan Allah. Yesus juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan Yesus juga tidak menolak hukum yang tertulis di dalam hukum Musa. Namun ia dengan tegas menolak tradisi yang bersifat legalistik dari para pemimpin Yahudi yang sombong,
yang menafsirkan hukum tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka berpegang teguh pada hukum Taurat sambil mengabaikan semangat di balik dari hukum itu. Mereka meletakkan beban kepada bangsa Israel dengan menegakkan tradisi-tradisi buatan manusia di sekitar hukum yang melayani tujuan dan kebanggaan mereka. Tetapi mereka juga mengubah kebenaran dari firman Allah. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan arti sebenarnya di balik firman Tuhan yang ada. Eksplorasi yang benar dari perintah mata ganti mata dan gigi ganti gigi menunjukkan bahwa pemerintah kota menerapkan prinsip ini ketika menangani masalah sipil sosial. Tetapi sebaliknya, para pemimpin Yahudi telah mengubahnya menjadi masalah pribadi di dalam hubungan dengan sesamanya. Sebaliknya, Yesus mengajar murid-muridnya bahwa mereka yang mendapatkan penganiayaan dan ketidakadilan kemudian membalas adalah merupakan tanggapan yang salah, karena hak pembalasan adalah milik Allah, dan menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Allah merupakan tanggapan yang sebenarnya. Dengan demikian, Yesus tidak hanya mengajarkan arti sebenarnya dari hukum Musa itu, tetapi juga bagaimana menjalankan prinsip-prinsip hukum itu dalam kehidupan Yesus sendiri. Karena kita tahu, di dalam kehidupannya Yesus telah dihina dan ditolak oleh manusia. Dia adalah manusia yang penuh kesengsaraan dan terbiasa dengan kesedihan. Dia dituduh secara salah dan dituntun seperti seekor anak domba kepada pembantaian. Tetapi dengan demikian, Yesus tidak membuka mulutnya. Memang tidak mudah untuk menerima penolakan dan dibenci, dihina dan direndahkan karena menjadi seorang yang percaya kepada Yesus serta melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tanggapan manusia adalah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi tanggapan seperti Kristus adalah melakukan yang sebaliknya. Dan Yesus mengajarkan kebenaran yang luar biasa, bahwa mereka yang mengalami penganiayaan demi kebenaran akan diberkati, dan mereka yang percaya kepadanya dan mengikutinya akan juga diberkati. Bahkan ketika mereka dihina, dianiaya, atau dituduh secara tidak benar karenanya. Yesus berkata, "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Dengan demikian, semoga kita menjalani kehidupan kita seperti Kristus, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, seperti yang juga diajarkan oleh Petrus, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau hinaan dengan hinaan, tetapi berikanlah berkat, karena kamu dipanggil dengan tujuan agar kamu dapat mewarisi berkat tersebut. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih kami belajar akan firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.